Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 dengan tema tindak pidana percobaan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Rija Brilian. Saya Rifki Sekarokol Panjaitan. Saya Gini Budat Mojo. Saya Ardian Ibrahim. Selanjutnya kita akan memaparkan penjelasan tindak pidana percobaan. Sebelum masuk ke pembahasan utama, mari kita pahami terlebih dahulu mengapa materi ini penting. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak semua kejahatan berhasil dilakukan oleh pelakunya. Ada seseorang yang sudah memiliki niat melakukan kejahatan, bahkan sudah mulai menjalankan perbuatannya. Tetapi kejahatan tersebut gagal karena diketahui masyarakat, korban berhasil melawan, atau pelaku ditangkap polisi. Pertanyaannya adalah, apakah orang tersebut tetap dapat dihukum walaupun kejahatannya belum berhasil? Jawabannya itu iya. Soalnya karena hukum pidana mengenal konsep tindak pidana percobaan. Secara umum, percobaan tindak pidana adalah keadaan ketika seseorang telah memiliki niat untuk melakukan suatu tindak pidana dan telah memulai pelaksanaannya. Tetapi tindak pidana tersebut tidak selesai karena sebab yang berada di luar kehendaknya. Dengan kata lain, hukum tidak hanya melihat akibat yang ditimbulkan, tetapi juga memperhatikan tindakan nyata yang sudah dilakukan oleh pelaku. Hal ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan sejak awal. Dalam hukum pidana Indonesia, pengaturan mengenai percobaan sudah ada sejak KUHP lama pasal 53 dan tetap diatur dalam KUHP nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Mengapa percobaan itu dipidana? Alasannya karena pelaku telah menunjukkan niat jahat atau mens rea, serta telah melakukan tindak nyata atau actus reus yang mengarah langsung pada terjadinya tindak pidana. Apabila hukum hanya menghukum kejahatan yang berhasil, maka seseorang yang hampir membunuh orang lain tetapi gagal karena korban diselamatkan tidak dapat dipidana. Hal tersebut tentu bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, hukum memberikan sanksi terhadap percobaan sebagai bentuk perlindungan preventif. Selain itu, tujuan pemidanaan terhadap percobaan yang pertama yaitu melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan, mencegah terjadinya akibat yang lebih besar, terus memberikan efek jerah kepada pelaku, menjaga ketertiban umum, serta memberikan kepastian hukum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi, saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur, syarat, dan teori percobaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur tindak pidana percobaan. Suatu perbuatan tidak bisa langsung disebut sebagai percobaan tindak pidana. Ada beberapa unsur yang wajib dipenuhi. Unsur pertama adanya niat. Niat merupakan kehendak pelaku untuk melakukan tindak pidana tertentu. Misalnya seorang berniat membunuh orang lain karena dendam, namun niat saja belum dapat dipidana. Hukum tidak menghukum apa yang ada di dalam pikiran seseorang. Yang dihukum adalah ketika niat tersebut diwujudkan dalam tindakan nyata. Unsur kedua adalah telah dimulainya pelaksanaan. Inilah unsur yang paling penting. Pelaku harus sudah mulai melakukan tindakan yang langsung menuju ke terjadinya tindak pidana. Sebagai contoh, membeli pisau belum merupakan percobaan, mengikuti korban juga belum merupakan percobaan. Namun ketika pisau tersebut digunakan untuk menusuk korban, maka pelaksanaan sudah dimulai. Unsur ketiga adalah kejahatan tidak selesai bukan karena kehendak pelaku. Artinya, kegagalan terjadi karena faktor luar. Contohnya, korban melawan, polisi datang, masyarakat menangkap pelaku, senjata macet, dan pintu rumah tidak berhasil dibuka. Sebaliknya, apabila pelaku membatalkan sendiri kejahatan karena menyesal, maka keadaan tersebut berbeda dengan percobaan yang dapat dipidana. Selain unsur-unsur tersebut, para ahli juga mengemukakan beberapa teori. Menurut Moel Jatno, percobaan merupakan permulaan pelaksanaan suatu tindak pidana yang tidak selesai karena sebab di luar kehendak pelaku. Menurut Simons, percobaan menunjukkan adanya bahaya nyata terhadap kepentingan hukum sehingga layak dipidana. Sedangkan menurut Pompey, percobaan pidana karena niat jahat pelaku telah diwujudkan dalam tindakan nyata. Dalam teori-teori tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar pemidanaan bukan hanya akibat, tetapi juga tingkat bahaya dari tindakan pelaku. Selanjutnya akan dijelaskan contoh kasus beserta analisis hukumnya. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan tentang contoh kasus dan analisisnya. Contoh pertama itu ada seseorang bernama Andi berniat ingin membunuh Rehan. Dengan ia membeli pisau mengikuti korban, lalu menusukkan pisau ke arah dada korban. Namun korbannya itu berhasil menghindar sehingga hanya mengalami luka ringan.
Andi kemudian ditangkap polisi. Nah, kasus tersebut merupakan percobaan pembunuhan. Mengapa? Karena ada niat, sudah mulai melakukan pembunuhan, dan gagal karena korban berhasil menyelamatkan diri. Lalu contoh yang kedua, seseorang mencuri berhasil membobol rumah dan ia sudah mengumpulkan barang-barang berharga. Namun sebelum keluar rumah, warga mempergokinya. Pelaku langsung ditangkap dan perbuatannya termasuk percobaan pencurian. Dan contoh yang terakhir, yaitu contoh ketiga, adalah pelaku merampok bank. Ia membawa senjata api dan ia mengancam petugas. Namun alarm berbunyi sehingga polisinya datang dan pelaku belum sempat membawa uang. Nah, dalam kasus tersebut juga merupakan kasus percobaan. Dari ketiga contoh tersebut kita dapat melihat bahwa akhir belum terjadi, namun tindakan pelaku sudah membahayakan masyarakat. Oleh sebab itu, hukum tetap memberikan pidana. Selanjutnya perlu dibedakan antara persiapan dan percobaan. Persiapan itu merupakan tahap sebelum pelaksanaan. Misalnya membeli racun, membeli senjata, atau mengamati rumah korban. Sedangkan percobaan itu dimulai ketika pelaku sudah benar-benar melaksanakan kejahatan. Nah, perbedaan ini sangat penting karena menentukan apakah seseorang dapat dipidana atau tidak. Oke, jadi kesimpulannya dari penjelasan yang telah disampaikan dapat dipahami bahwa tindak pidana percobaan merupakan bagian penting dalam hukum pidana Indonesia. Dalam praktik peradilan, hakim akan menilai apakah seluruh unsur percobaan telah terpenuhi. Hakim juga akan mempertimbangkan alat bukti, keterangan saksi, rekaman CCTV, hasil forensik, serta pengakuan pelaku. Tidak semua tindak pidana dapat dikenakan percobaan. Beberapa tindak pidana memiliki pengaturan khusus yang berbeda. Pengaturan mengenai percobaan menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia tidak hanya berfungsi menghukum pelaku setelah akibat terjadi, tetapi juga mencegah kejahatan sejak tahap awal pelaksanaan. Sebagai mahasiswa hukum, kita harus mampu membedakan antara yang pertama niat, lalu persiapan, percobaan, dan tindak pidana yang telah selesai. Kesalahan dalam membedakan keempat tahap tersebut dapat menyebabkan kesalahan dalam penerapan hukum. Selain itu, pemahaman mengenai percobaan juga penting bagi aparat penegak hukum agar proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kesimpulan kami adalah, pertama, percobaan tindak pidana adalah perbuatan yang telah memasuki tahap pelaksanaan, namun gagal karena faktor di luar kehendak pelaku. Yang kedua, terdapat 3 unsur utama, yaitu pertama adanya niat, dimulainya pelaksanaan, dan gagalnya tindak pidana bukan karena kemauan pelaku. Yang ketiga, tujuan pemidanaan terhadap percobaan adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat, mencegah kejahatan, dan memberikan efek jerak kepada pelaku. Yang terakhir, pemahaman mengenai tindak pidana percobaan sangat penting bagi setiap mahasiswa hukum karena konsep ini sering diterapkan dalam praktik peradilan pidana di Indonesia. Oke guys, jadi itu aja tentang pengertian dari unsur-unsur, contoh, dan pengertian dari tindak pidana perbuatan percobaan. Oke, selanjutnya mari ikuti saya untuk bertemu dengan teman yang lainnya. Oke, terima kasih. Itu adalah penjelasan tindak pidana percobaan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Makasih semua.